Halo teman-teman, selamat datang di program Ayo Belajar Kimia. Karena kimia, chemistry for a better future. Tempat di mana kita akan membedah rahasia dunia melalui kacamata molekul. Saya Citra selaku host hari ini yang akan memandu acara dari awal hingga akhir. Nah, pernah nggak sih teman-teman bertanya-tanya mengapa dari susu bisa menjadi yogurt? Nah, oleh karena itu hari ini kita akan membahas nih teman-teman, yaitu terkait proses fermentasi pada pembuatan yogurt di mana reaksi kimia bekerja di dalamnya. Untuk memahami proses fermentasi hari ini teman-teman, kita tidak hanya sendirian nih. Kita akan ditemani oleh fasilitator kita, yaitu Kak Jason. Boleh kita sambut fasilitator kita hari ini? Halo Kak Jason, bagaimana kabarnya nih? Halo Kak Citra, alhamdulillah kabarnya baik hari ini. Oke, nah Kak Jason, mungkin kita hari ini akan membuat apa nih? Bisa jelaskan sedikit? Oke, hari ini teman-teman kita bakalan membuat sistem koloid dari pembuatan yogurt. Nah, wah menarik sekali nih Kak. Mungkin dari susu bisa membentuk yogurt ya Kak. Nah, Sobat Saintis mungkin penasaran bagaimana nih proses pembuatannya. Apakah Sobat Saintis sudah siap? Kalau Sobat Saintis sudah siap, kita akan memanggil kedua talent kita yang akan membantu kita melakukan percobaan hari ini nih. Mari kita sambut, yaitu Kak Sela dan Kak Sari. Nah, halo semuanya. Halo semuanya. Nah, apakah Kak Sela dan Kak Sari sudah siap nih untuk pembuatan yogurt kita hari ini? Siap banget nih Kak. Oke, nah untuk membuat yogurt kali ini, sebelum percobaan, alat dan bahan apa saja sih Kak yang kita gunakan? Untuk alat yang kami gunakan di sini sebenarnya cukup sederhana, di mana kami menggunakan wadah penyimpanan berupa toples kaca, kemudian termometer untuk mengukur suhunya, lalu kami menggunakan indikator pH untuk mengecek pH-nya nanti. Selanjutnya ada bahan yang kami gunakan yaitu susu, starter yogurt, jeruk limau, dan natrium bikarbonat. Oke, kalau begitu mungkin Kak Sela dan Kak Sari sudah boleh nih untuk melakukan percobaannya. Di sini awalnya kami akan memanaskan susunya terlebih dahulu. Kami memasukkan 200 ml susu dengan api yang kecil. Kemudian susu ditunggu hingga suhunya mencapai 60-65 derajat Celcius. Dalam pembuatan yogurt ini, sebelum dibuat menjadi yogurt, sebenarnya bagaimana sih kondisi susu yang harus kita gunakan? Mungkin fasilitator kita akan membantu menjawabnya nih pada hari ini. Oke, jadi pada kondisi awal daripada susu, nah susu ini awalnya bentuk cair dengan pH normal sekitar 6,6. Nah, di dalam susu, protein utama yang disebut sebagai kasein berada dalam bentuk misel yang tersebar merata. Protein-protein ini tetap tersebar dan tidak menggumpal karena memiliki muatan negatif pada permukaannya, sehingga mereka saling tolak-menolak. Kira-kira begitu Kak Citra. Oke, jadi pada susu ini ternyata banyak sekali ya kandungan-kandungan protein di dalamnya. Iya, benar sekali. Jadi protein-protein tersebut stabil ya Kak? Benar sekali. Oke, jadi bagaimana sih protein-protein tersebut bisa berubah menjadi yogurt? Oke, jadi, nah bagaimana sih yogurt itu bisa terbentuk? Nah, yogurt itu terbentuk melalui proses fermentasi karena ada aktivitas bakteri seperti Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Kira-kira begitu Kak penjelasannya. Oke, jadi Sobat Saintis ternyata begitu ya bagaimana yogurt terbentuk dari susu. Nah, kemudian tadi kepada proses yang dilakukan oleh Kak Sela dan Kak Sari ini ada pemanasan nih Kak Jason. Bagaimana tuh penjelasannya? Baik Kak, oke. Jadi kenapa sih susu ini kita panaskan? Susu ini pemanasannya ada beberapa tujuan.
Yang pertama adalah sterilisasi. Nah, sterilisasi karena pada suhu panas memastikan bahwa bakteri patogen itu dapat kita bunuh dan memastikan bakteri penting saja yang tumbuh. Lalu, tujuan pemanasan juga adalah denaturasi protein whey. Suhu panas menyebabkan protein whey berubah mengalami denaturasi. Nah, akibat perubahan tersebut terjadi penguatan jaringan, di mana protein whey yang terdenaturasi ini akan berikatan dengan kasein, terutama melalui ikatan tiol disulfida yang nantinya akan membuat jaringan gel yogurt menjadi lebih kuat dan tidak mudah menjadi pecah. Penjelasannya begitu, Kak Citra. Oke, Sobat Saintis. Jadi itu adalah penjelasan bagaimana peran pemanasan yang digunakan pada yogurt. Nah, setelah proses pemanasan tadi, mari kita akan melanjutkan di proses apa yang akan dilakukan oleh talent kita, Kak Sela dan Kak Sari. Setelah suhunya sudah turun, kita tambahkan starter yogurt sebanyak 2 sendok teh. Dan dicampur hingga merata. Setelah semua bahan tercampur merata, kita tuang ke dalam wadah penyimpanan. Dan kita lakukan inkubasi selama 24 jam. Oke, Sobat Saintis. Jadi begitu adalah proses pembuatan yogurt kita tadi. Nah, kita sering mendengar nih bahwa yogurt dari percobaan tadi, yogurt ini adalah termasuk sistem koloid. Nah, teman-teman, jadi penasaran nggak sih sistem koloid itu sebenarnya apa sih dan kenapa yogurt disebut sistem koloid? Nah, fasilitator kita, Kak Jason, akan menjawabnya. Oke, Kak Jason, silahkan. Oke, jadi sobat-sobat saintis sekalian, sistem koloid merupakan suatu campuran di mana dua zat atau lebih itu tidak bercampur secara merata. Nah, pada yogurt ini kita memiliki fase terdispersi dan fase pendispersinya. Fase terdispersinya adalah protein whey, kasein, dan lemak. Sementara pada fase pendispersinya adalah air. Nah, yogurt ini merupakan sistem koloid jenis gel, di mana fase pendispersinya adalah cairan dan fase terdispersinya adalah padatan. Begitu kira-kira penjelasannya, Kak Citra. Oke, jadi ternyata yogurt ini bukan seperti larutan biasa ya, Kak? Iya, benar sekali. Jadi yogurt ini kira-kira termasuk sistem koloid apa nih, Kak? Seperti yang dijelaskan tadi, yogurt merupakan sistem koloid jenis gel, di mana fase pendispersinya adalah cairan dan fase terdispersinya adalah padatan. Nah, begitu ya Sobat Saintis, ternyata yogurt ini berbeda dari larutan biasa. Nah, kemudian tadi pada saat proses pembuatan yogurt, Sobat Saintis melihat nggak sih kita menggunakan starter yogurt. Kemudian kita lakukan inkubasi. Nah, mungkin Kak Jason bisa menjelaskan nih, kenapa kita harus menggunakan starter yogurt tadi dan juga kenapa sih harus diinkubasi selama 24 jam, Kak Jason? Oke, Kak Cita, berikut penjelasannya. Nah, starter yogurt kita gunakan karena menggantung bakteri. Nah, bakteri-bakteri seperti Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, dan Bifidobacterium berperan penting dalam pembentukan yogurt ini. Nah, untuk peran-peran tiap bakterinya, kita memiliki Streptococcus thermophilus, di mana bakteri ini memiliki peran utama dalam menurunkan pH menjadi asam dengan mengubah laktosa menjadi asam laktat pada tahapan awal melalui reaksi hidrolisis. Nah, lalu peran Lactobacillus bulgaricus apa sih sebenarnya? Nah, peran bakteri ini sebagai pemberi rasa dan aroma. Bakteri ini memecah protein menjadi asam amino yang digunakan untuk menghasilkan asetaldehida, sekaligus menurunkan pH lebih lanjut dengan produksi asam laktat. Lalu ada Lactobacillus acidophilus, di mana berperan sebagai probiotik pembantu. Nah, bakteri ini menurunkan pH dengan mengubah laktosa menjadi asam laktat juga, dan membangun koloni bakteri baik untuk usus. Selain itu, ada bakteri tambahan berupa Bifidobacterium,
Bakteri ini berperan dalam menciptakan koloni bakteri yang baik untuk usus. Kira-kira penjelasannya begitu Kak Citra. Oke, begitu ya teman-teman penjelasan terkait peran bakteri yang digunakan. Nah, lalu tadi kan ada proses inkubasi juga nih, tapi belum dijelaskan oleh Kak Jason. Ya, kita sedang menyaksikan nih percobaan yang masih banyak lagi yang akan kita saksikan. Pada penasaran kan Sobat Saintis? Oleh karena itu, tetap di Ayo Belajar Kimia, karena kimia, chemistry for a better future. Oke, nah terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan iklan layanan masyarakat kami. Nah, selamat datang kembali di Ayo Belajar Kimia, karena kimia, chemistry for a better future. Oke, nah teman-teman Sobat Saintis kalian, tadi kan kita sudah mengetahui nih bagaimana peran bakteri yang terjadi pada yogurt. Selanjutnya kita akan bertanya kembali kepada fasilitator kita itu Kak Jason terkait proses inkubasi yang terjadi. Oke, jadi untuk proses inkubasi ini kita melalui proses yang namanya proses pematangan yogurt. Hal yang terjadi selama proses inkubasi ini yaitu asidifikasi dan pengembangan dasar. Nah, pada proses ini pH turun akibat asam laktat yang diproduksi oleh bakteri. Sehingga pada kondisi ini untuk memberikan dasar serta aroma juga. Lalu terjadi proses koagulasi protein dan pembentukan gel yang lebih matang untuk memaksimalkan struktur gel pada yogurt. Selain itu, terjadi juga pertumbuhan koloni bakteri probiotik yaitu Lactobacillus acidophilus dan Bifidobacterium yang berperan baik untuk kesehatan usus. Begitu kira-kira penjelasannya Kak Citra. Oke, terima kasih Kak Jason atas penjelasan dari proses inkubasi yang terjadi. Nah, teman-teman Sobat Saintis penasaran gak sih? Setelah proses inkubasi tadi dilakukan selama 24 jam, bagaimana proses produk yogurt yang dihasilkan? Oleh karena itu, mari kita lihat pada percobaan yang dilakukan oleh teman kita Kak Sari dan juga Kak Sela. Berikut ini produk yogurt yang sudah jadi. Selanjutnya, kami akan melakukan efek uji tindal pada yogurt, di mana di sini kami menggunakan pointer laser. Di sini kami menggunakan 2 sampel, yaitu sampel 1 air dan sampel 2 yogurt, yang dimana pointer lasernya akan ditembakkan ke air, dan dapat dilihat pada air efeknya ini menyebar. Lintasan cahayanya tidak terlihat, sedangkan Pada yogurt cahayanya tampak menyebar dan nampak terlihat. ini dapat membuktikan bahwa yogurt ini termasuk ke dalam sistem koloid. Oke, Kak Sela dan Kak Sari tadi telah melakukan uji coba efek tindal ya Kak terhadap larutan dan juga yogurt. Nah, mungkin Sobat Saintis penasaran kan kenapa sih pada larutan sumber cahaya yang telah dilaserkan tadi diteruskan, kemudian sedangkan pada sistem koloid yogurt itu malah disebarkan. Oleh karena itu, kita akan bertanya kepada Kak Jason, apa sih yang terjadi Kak pada uji efek tindal ini? Baik, kenapa sih sebelumnya kita melakukan uji efek tindal? Nah, uji efek tindal merupakan salah satu metode sederhana yang umum kita gunakan untuk membedakan mana sih yang termasuk sistem koloid dan mana sih yang termasuk dengan larutan sejati. Nah, pada hasil yang telah diperoleh sebelumnya, air tidak menunjukkan efek tindal. Mengapa? Karena partikel di dalamnya berukuran sangat kecil, sehingga tidak mampu menghamburkan cahaya. Cahaya hanya diteruskan secara langsung tanpa penyebaran, sehingga air termasuk sebagai larutan sejati. Sementara pada yogurt menunjukkan efek tindal yang positif. Hal ini karena pada yogurt mengandung partikel koloid seperti kasein yang mampu menghamburkan cahaya. Selain itu, pada yogurt, proses fermentasi menyebabkan protein susu membentuk struktur gel yang membuat partikel lebih stabil dan meningkatkan penghamburan cahaya. Kira-kira penjelasannya begitu Kak Citra. Oke, ternyata
Uji efek Tyndall ini bisa untuk mengetahui ya bagaimana perbedaan antara larutan dan juga pada koloid. Nah, untuk uji selanjutnya yang akan dilakukan oleh talent kita, mari kita saksikan. Selanjutnya, kami akan melakukan uji stabilitas pH pada yogurt. Di sini kami menggunakan ketiga sampel, di mana sampel pertama jeruk yang ditambahkan yogurt, kedua yogurt yang ditambahkan dengan natrium bikarbonat sebagai basah, dan yang ketiga yogurt tanpa penambahan apapun sebagai kontrol. Oke, baik. Kita akan melakukan uji pH menggunakan kertas pH. Ini kertas pH yang kita akan celupkan ke dalam larutan. Ini hasil uji pH yang kita lakukan, yang dimana yogurt tanpa penambahan apa-apa ini masih memiliki pH yang stabil, yaitu sekitar 4. Yang pH larutan yogurt yang ditambahkan asam memiliki pH sekitar 3, yaitu sangat asam, dan larutan yogurt yang ditambahkan natrium bikarbonat memiliki pH sangat basah, yaitu sekitar 8 ke atas. Oke, sobat saintis, kita sudah melakukan uji stabilitas yogurt menggunakan uji pH. Nah, mungkin sobat saintis penasaran bagaimana sih hasil pH tersebut dapat mempengaruhi yogurt yang terbentuk. Oleh karena itu kita akan bertanya kepada fasilitator kita, yaitu Kak Jason. Nah, bagaimana nih Kak terkait perubahan pH yang terjadi pada yogurt? Baik, sebelumnya kenapa sih kita lakukan uji stabilitas pH? Jadi kita lakukan uji stabilitas yogurt terhadap pH karena untuk mengetahui apa sih pengaruh kondisi asam dan basa terhadap kestabilan sistem koloid yogurt. Yang kedua, kita ingin mengamati perubahan. Perubahan apa yang ingin kita lihat? Perubahan yang ingin kita lihat adalah pH campuran, tekstur yogurt, apakah terjadi penggumpalan, dan juga apakah terjadi sineresis, yaitu apakah terjadi pemisahan antara cairan dan protein pada yogurt. Nah, seperti yang sudah kita ketahui dari Kak Sari dan Kak Sela sebelumnya, hasil uji stabilitas pH yaitu yogurt memiliki pH sekitar 4. Sementara ketika dicampurkan dengan asam, pH-nya memiliki sekitar 3, dan ketika dicampurkan dengan basa, pH-nya sekitar 8. Nah, apa sih pengaruh pH asam dan basa ini terhadap kestabilan yogurt? Nah, saat yogurt dicampurkan dengan asam, pH menjadi turun. Hal ini karena ion H+ menetralkan muatan negatif pada kasein. Nah, akibatnya kasein tidak lagi saling tolak-menolak, sehingga protein kasein menggumpal dan tekstur yogurt menjadi lebih cair. Nah, akibatnya asam menurunkan pH dan mengubah interaksi kasein, sehingga tekstur yogurt menjadi lebih cair atau lebih encer. Namun, ketika dicampurkan dengan basa, pH menjadi naik. Hal ini membuat kasein berbuatan negatif lebih kuat, sehingga partikel saling tolak-menolak. Akibatnya, jaringan gel yogurt yang telah terbentuk sebelumnya itu menjadi melemah, sehingga terjadi penggumpalan, pemisahan antara air dengan protein yang ada pada yogurt. Kesimpulannya, yogurt paling stabil pada pH alaminya, yaitu sekitar pH 4 sampai 5. Sementara saat ditambahkan dengan basa, pH-nya akan pengaruh pH-nya akan menyebabkan yogurt berubah memisah antara air pada yogurt dan struktur gelnya. Kira-kira begitu penjelasannya Kak Citra. Oke, ternyata pH itu juga bisa mempengaruhi terhadap sistem koloid ya teman-teman. Yang salah satunya pada percobaan kita kali ini yaitu yogurt. Nah, mungkin Kak Jason bisa menjelaskan sedikit sebenarnya pH yang baik untuk yogurt itu berapa sih Kak? Oke, saya akan menjelaskan pH yang baik untuk yogurt itu berapa sih sebenarnya. Nah, pH yang baik untuk yogurt itu sebenarnya pada pH 4 sampai 5. Hal ini karena pada pH tersebut terjadi yang dapat kita sebut sebagai titik isoelektrik pada yogurt. Saat pH mendekati pH 4,6, muatan negatif pada permukaan kasein mulai berkurang. Akibatnya, gaya tolak-menolak antara partikel kasein melemah. Hal ini membuat kasein pada yogurt menggumpal, sehingga membentuk struktur yang kita kenal sebagai gel. Yogurt menjadi kental dan lebih padat.
Jika pH-nya terlalu rendah atau terlalu tinggi, gel menjadi tidak stabil sehingga terjadi sineresis, yaitu keluarnya cairan pada whey. Nah, kira-kira penjelasannya seperti itu Kak Citra. Oke, terima kasih Kak Jason telah menjelaskan stabilitasnya terhadap pH. Nah, kemudian selain uji pH, apakah ada uji lainnya sih yang kita lakukan terhadap yogurt? Kepada teman kita mungkin bisa jelaskan apakah ada uji lain nih Kak yang bisa kita lakukan selain pada uji pH, stabilitas terhadap pH. Nah, Sobat Saintis, jika Sobat Saintis ingin melakukan stabilitas yogurt selain pH dan uji efek Tyndall, maka Sobat Saintis bisa melakukan ujinya terhadap suhu, yang mana bisa melakukan suhu dalam suhu ruang, suhu terik matahari, ataupun suhu dalam kulkas. Yang mana dapat kita ketahui secara logika saja, yogurt dalam kulkas itu menunjukkan hasil paling stabil. Sedangkan pada suhu sekitar 37 derajat Celcius, yaitu pada sinar terik matahari, menunjukkan yogurt paling tidak stabil. Kenapa demikian? Itu bisa dijelaskan oleh fasilitator. Baik Kak Citra, kenapa sih kita lakukan uji stabilitas suhu? Kita lakukan uji stabilitas suhu untuk mengetahui pengaruh perbedaan suhu penyimpanan terhadap kestabilan yogurt. Suhu dapat mempengaruhi viabilitas bakteri asam laktat, perubahan pH, serta tekstur yogurt selama penyimpanan. Nah, berikut nih hasil uji stabilitas yang sebelumnya pernah kami lakukan ya sobat-sobat saintis. Nah, pada suhu dingin yaitu sekitar 4 derajat Celcius, yogurtnya itu stabil. Sementara pada suhu ruang, yogurtnya cukup stabil. Dan pada suhu panas, yogurtnya tidak stabil. Nah, kenapa demikian? Hal ini dapat dijelaskan oleh pengaruh tiap suhu-suhu tersebut. Pada suhu yang rendah, yogurt yang disimpan menunjukkan kondisi paling stabil. Karena pada suhu ini, aktivitas bakteri asam laktat dan reaksi kimia diperlambat. Akibatnya, peningkatan keasaman berlangsung lebih lambat juga, sehingga penyimpanan pada suhu dingin membantu mempertahankan struktur gel yogurt yang lebih baik. Sementara pada suhu ruang, yogurt menunjukkan kondisi cukup stabil, tapi kualitasnya menurun. Nah, pada suhu ruang ini, bakteri asam laktat masih berlangsung terbentuk. Akibatnya, perubahan ini dapat mengganggu kestabilan jaringan gel kasein, menyebabkan tekstur yogurt melemah, dan muncul sineresis atau keluarnya cairan dari whey. Sementara pada pengaruh suhu panas, yogurt yang disimpan pada suhu panas matahari menunjukkan kondisi paling tidak stabil. Hal ini karena pada panas tersebut, bakteri-bakteri yang ada pada yogurt mati karena suhu panas. Hal ini menyebabkan jaringan gel kasein menjadi lebih cepat rusak sehingga yogurt mengalami perubahan tekstur dan penurunan kestabilan. Kira-kira penjelasannya begitu Kak Citra. Oke, nah begitu ya Sobat Saintis penjelasan terkait uji kestabilan terhadap yogurt dengan suhu. Nah, menarik sekali ternyata pembelajaran kita hari ini. Dari pembuatan yogurt kita bisa mengetahui ternyata dari laktosa bisa berubah menjadi asam laktat. Dan untuk uji kestabilannya kita bisa menggunakan uji pH dan juga uji suhu. Dan untuk mengetahui apakah yogurt memang sistem koloid, kita bisa menggunakan uji efek Tyndall. Nah, namun pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini saja ya teman-teman. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya di Ayo Belajar Kimia, karena kimia, chemistry for a better future.